Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Utomo, salah satu dosen di Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan salah satu aktivitas pengajaran saya pada mata kuliah Kalkulus 1 untuk Fisika. Mata kuliah Kalkulus 1 untuk Fisika memiliki bobot 3 SKS, di mana mata kuliah ini bersifat wajib. Jadi seluruh mahasiswa di Departemen Fisika wajib untuk mengambil mata kuliah ini di semester 1. Kenapa? Karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah basic dan juga mata kuliah fundamental yang nantinya ilmu yang didapat pada mata kuliah ini akan digunakan pada mata kuliah yang lebih advance. Salah satunya seperti pada fisika matematika 1, fisika matematika 2, pada fisika kuantum, yang mana mata kuliah tersebut membutuhkan basic dasar, membutuhkan basic knowledge dari mata kuliah ini. Kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah Kalkulus 1 untuk fisika ini, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar seperti fungsi dan limit, kemudian turunan, kemudian vektor, kemudian matriks dan integral untuk menyelesaikan permasalahan fisika yang terkait. Sebagai contoh, vektor. Jadi mahasiswa harus mengetahui terkait dengan basic vektor terlebih dahulu sebelum mereka mempelajari terkait dengan konsep dari dinamika, konsep dari kinematika, dan lain sebagainya. Sistem pembelajaran yang akan digunakan pada mata kuliah ini yaitu offline, terdiri dari 14 pertemuan tatap muka di kelas, kemudian 2 kali diselenggarakan ujian, yakni ujian tengah semester atau UTS pada minggu ke-8, dan juga ujian akhir semester atau UAS pada minggu ke-16. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu ceramah interaktif. Karena ini merupakan mata kuliah basic, jadi lebih banyak saya terlebih dahulu menjelaskan terkait dengan konsep dasar dan juga teori dasar pada mata kuliah ini. Kemudian dilanjutkan dengan mahasiswa melakukan diskusi bersama dengan teman-temannya dan juga bersama dengan saya. Jadi saya juga akan memancing kepada mahasiswa untuk maju ke depan untuk menyelesaikan beberapa soal. Kemudian mahasiswa tersebut juga mencoba untuk menerangkan kepada teman-teman mahasiswa yang lainnya. Jadi aktivitas dua arah akan terjadi melalui aktivitas ini. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa materi pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari fungsi, kemudian limit, kemudian derivatif, vektor dan matris, dan terakhir adalah integral. Dan ini adalah buku referensi yang digunakan selama 1 semester. Yang paling utama yaitu Edwin Purcell dengan judul Calculus with Differential Equation dan juga James Stewart. Untuk yang lainnya lebih additional, tapi untuk yang kelima ini penting karena ini nantinya yang akan digunakan pada mata kuliah Kalkulus 2. Vismod itu menggunakan Mary L. Buas dengan judul Mathematical Methods in the Physical Science. Bahkan untuk Kalkulus 1 untuk fisika pun ada beberapa bab nanti yang akan kita menggunakan buku ini, Buas. Komponen penilaian pada mata kuliah ini yang pertama ada ujian tengah semester dengan bobot 20%. Kemudian ujian akhir semester adalah 20%. Kemudian project dan atau tugas terstruktur. Jadi nanti setiap minggunya akan ada tugas yang teman-teman mahasiswa harus mengerjakan dan juga nanti ada project di setiap 2 minggu atau 3 minggu sekali. Untuk lebih rinci terkait dengan proyek ataupun tugas terstruktur akan kita diskusikan pada saat di kelas. Kemudian keaktifan 10%. Jadi total adalah 100%. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan limit dan derivatif. Jadi outline pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan derivatif, kemudian rules for finding the derivative, kemudian ada derivative of trigonometric function, kemudian ada the chain rule atau aturan rantai, kemudian ada higher order derivative, turunan tingkat tinggi, dan terakhir adalah implicit differentiation. Dan semua subbab ini kita menggunakan pada bukunya Edwin J. Purcell. Harapannya pada pertemuan kali ini mahasiswa mampu untuk menggunakan aturan penentuan turunan untuk menyelesaikan suatu permasalahan fisika, kemudian mampu menyelesaikan permasalahan diferensial dengan aturan berantai, kemudian mampu menyelesaikan turunan fungsi trigonometri menggunakan turunan tingkat tinggi untuk menyelesaikan permasalahan fisika yang terkait, kemudian terakhir adalah menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan turunan implisit.
Untuk lebih lanjut terkait dengan aktivitas pada pertemuan hari ini akan disajikan melalui video aktivitas di kelas. Ini adalah pertemuan ke-6 ya. Ini pertemuan ke-6. Jadi sebenarnya kurang satu lagi pertemuan besok, kemudian langsung UTS. Jadi sebenarnya kita itu tinggal satu kali pertemuan sebelum kita UTS. Ya. Oke, jadi sebelum kita mulai materi kita pada pagi ini, sore hari ini, saya ingin cek kehadiran untuk offering AC ya. Oke, offering AC itu berapa yang dikatakan dulu? Jadi AC ada Amira, Anissa, Oke, jadi sebenarnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa materi pelajaran dari turunan, gitu ya. Jadi sebenarnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pertama yaitu the chain rule atau aturan apa? Aturan rantai. Ya, aturan rantai. Kemudian kita akan belajar mengenai higher order derivative. Kemudian kita akan belajar mengenai implicit differentiation atau differential implicit. Kemudian satu lagi kita akan belajar mengenai aplikasi pada suatu turunan yaitu nilai maksimum dan nilai minimum ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kira-kira pertemuan kemarin kita sudah membahas apa saja? Apa? Turunan ya, turunan yaitu apa saja? Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai aturan dalam penurunan. Jadi misalnya saya punya seperti ini. Misalnya ini review kemarin yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin. Saya punya seperti ini. Saya punya suatu fungsi. Oke, saya punya suatu fungsi seperti ini. Fx seperti ini. Misalnya adalah saya punya gini. 3x pangkat 3x seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi sebenarnya untuk menurunkan suatu fungsi seperti ini, review yang dari kemarin, saya bisa menurunkan f(x) nya. Kan ini sebenarnya kita bisa memisahkan dengan UV ya, dengan aturan perkalian gitu ya. Jadi kita bisa menuliskan ini apa? U, kemudian di sini adalah Oke. Kemarin kita bisa menuliskan rumusan f(x) nya apa kemarin untuk perkalian? Jadi kita punya di sini adalah U aksen V, kemudian plus dengan V aksen U. Kemudian berarti berapa di sini? Turunan dari 3x berapa? 3. Jadi saya punya 3, kemudian dikali dengan E pangkat 3x ditambah dengan 3 E pangkat 3 E pangkat 3x kemudian dikali dengan 3x ini ya, dikali dengan 3x. Dikali dengan 3x sehingga kita akan mendapatkan hasilnya 3e pangkat berapa? 3x ini kemudian plus dengan 9x e pangkat 3x. Nah, jadi seperti ini kita sudah harus bisa ya. Oke, ini adalah contoh yang lain. Misalnya saya punya seperti ini fx, kemudian saya punya seperti ini, saya punya sinus kuadrat atau sinus 3x seperti ini, maka kita bisa menurunkan f aksen x nya berapa? Atau bisa kita tulis 3 cos 3x. Sudah bisa ya? Nah sekarang kita akan mempelajari mengenai ini aturan rantai gitu ya. Bagaimana sekarang pada saat ketika saya punya suatu permasalahan atau suatu fungsi, misalnya saya punya fx nya adalah x pangkat minus 3 dipangkatkan misalnya 2 ini ya. Kalau misalnya dipangkatkan 2 seperti ini, kita bisa menjabarkan terlebih dahulu ya. Menjadi berapa
bagaimana pada saat kasusnya suatu fungsi itu fx-nya ketika pangkatnya itu lebih dari 2. Karena ketika pangkatnya lebih dari 2, kan kita kalau 2 ya, kita kan bisa menjabarkan gitu ya. Bagaimana ketika di sini x-nya minus pangkatnya adalah misalnya 64 gitu ya. Nah, ini kan kita tidak mungkin lagi mengkalikan sampai ke 64 gitu ya. Nah, itulah yang akan kita pakai namanya adalah aturan rantai gitu ya. Oke, mungkin ada yang sudah membaca di sini. Kira-kira pada saat saya punya suatu fungsi x minus 3 dipangkatkan dengan 64, berapa nilai turunan dari f aksen x ya? Berapa? 60. Oke, ada yang tahu? Namanya siapa? 5. Oke, 5. Kira-kira jawabannya berapa? 64 kali x minus 3 dikali dengan 1. Seperti ini ya. Oke, tolong bisa dijelaskan kepada teman-teman semua. Kira-kira kenapa kok bisa seperti ini? Gimana? Oke, gimana? Terus? Coba diturunkan gitu ya. Jadi inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Salah satunya yaitu aturan rantai. Jadi kalau punya seperti ini memang benar ya. Jadi jawabannya nanti adalah 64 gitu ya. X minus 3 pangkat 63. Karena di sini hanya x, maka turunan dari x itu berapa? 1. Jadi ini kali 1 sama dengan seperti ini ya. Oke. Kita akan mempelajari salah satunya itu. Kemudian yang kedua yaitu higher order derivative. Itu maksudnya apa ya? So what is the meaning of higher order derivative? Turunan tingkat tinggi. Apa perbedaannya dengan turunan yang kita ini turunan berapa? Berapa kali? 1. Jadi kalau turunan tingkat tinggi itu kita mungkin menurunkannya tidak hanya pada turunan pertamanya saja. Bisa saja nanti turunan kedua kali ataupun 3 kali dan seterusnya gitu ya. Seperti yang ada di fisika dasar. Misalnya kita mau menentukan percepatannya. Berarti turunan berapa kali dari posisi? 2. Nah, jadi memang kita harus mempelajari juga untuk turunan tidak hanya 1 kali, tapi mungkin 2 kali, 3 kali dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kemudian kita akan belajar tentang diferensial implisit. Sebenarnya apa? Diferensial implisit. Arti dari implisit itu apa ya? Apa? Tidak langsung. Kemudian ada yang lain? Implisit. Implisit. Yang satunya kita punya apa? Kalau implisit satu lagi kita punya apa? Eksplisit. Kalau eksplisit itu apa ya? Terlihat gitu ya, terekspos, terblow up gitu ya, bahasa berita gitu ya. Kalau implisit tidak terlihat, samar-samar. Apa? Samar-samar. Berarti sebenarnya ada sesuatu di dalamnya, tapi memang tidak terlalu kelihatan gitu ya. Itulah namanya implisit. Kemudian kita akan belajar mengenai applications of the derivative. What of them is maximum value and minimum value. Sekarang kita akan belajar mengenai aturan rantai atau the chain rule. Jadi sebenarnya di aturan rantai ini, ini seperti yang ada di buku Parcel. Imagine trying to find the derivative of this equation. So this equation is more complicated because it has power of 60 gitu ya. Jadi ada pangkatnya itu sampai 60 gitu ya, seperti yang ada di sini. Jadi kita tidak mungkin akan menjabarkan persamaan itu menjadi kalikan sampai ke 60 dan mungkin ya. Maka kita perlu menggunakan aturan rantai. Di sini ada keterangannya. Ini adalah persamaan umum yang digunakan dalam menurunkan suatu persamaan dengan aturan rantai, yaitu dy dx sama dengan dy du dx. Nah, jadi kita perlu memisahkan suatu persamaan itu dengan itu gitu ya. Sebagai contoh seperti yang ada di sini. Ini adalah salah satu contohnya. Contohnya ini. Saya punya suatu fungsi y sama dengan yaitu 2x kuadrat, kemudian minus 4x, kemudian plus 1 pangkat 60. Nah, ditanya adalah berapa y aksennya, atau bisa ditulis ini atau dy dx-nya. Ketika kita mengerjakan dengan persamaan biasa atau dengan turunan biasa, kita harus mengkalikan 60 kali pada suatu faktor ini gitu ya. Kita bisa
kalau dengan menggunakan aturan rantai kita bisa memisahkan. Kan ini kita punya dx ya, dx-nya ditanyakan, dx-nya. Nah kita memisahkan ini adalah u, jadi kita memisahkan ini adalah u. Ketika kita misalkan ini, misal u sama dengan 2x kuadrat ditambah x plus 1, maka dx-nya berapa? 4x plus 4. Saya punya 4x minus 4 ini, 4x minus 4. Jadi kita sudah bisa menentukan dx-nya adalah 4x minus 4 ya. Jadi saat saya punya y-nya seperti ini, saya bisa menuliskan dy dx-nya sama dengan dy du-nya, du dx-nya. Oke. Sekarang y-nya seperti ini, saya bisa menuliskan menjadi seperti ini. Y sama dengan u pangkat 60. Karena kan ini tadi saya misalkan dengan u gitu ya. Jadi saya bisa menuliskan y-nya di sini adalah u pangkat 60. Jadi kalau seperti ini kita bisa menuliskan dy du-nya, berarti kan kita punya y dalam fungsi u ini ya. Jadi saya punya dy du-nya berapa? 60. Jadi di sini kita menuliskan 60 ini 60 u pangkat 50 dikali dengan dx-nya berapa? 4x minus 4. Sekarang kita substitusikan ini itu dalam pemisahan tadi gitu ya. Jadi saya punya 60 dikali dengan 4x. Kenapa 2x? Ini artinya berapa? Punya berarti 2x kuadrat minus 4x plus 1 dikali dengan 4x plus 4. Jadi ini adalah cara dengan menggunakan aturan rantai. Jadi kita menggunakan permisalan. Kita menggunakan permisalan ini adalah u gitu ya. Kemudian kita bisa mendapatkan hasil turunan dari y aksen atau dy dx-nya adalah menggunakan sama dengan. Jadi saya punya dy dx-nya itu untuk aturan rantai yaitu dy du dx gitu ya. Nah ini harusnya sudah agak familiar untuk kita gitu ya, agak familiar gitu ya. Jadi kita diminta untuk menurunkan juga turunan parsial, turunan y terhadap x ini, turunan y terhadap x ini ya. Jadi kalau seperti ini kita juga perlu memisahkan ya. Jadi seperti ini kita perlu memisahkan. Misal saya punya berapa? U sama dengan 2x sama 5 minus 7. Jadi kita bisa menuliskan fx-nya sama dengan 1 dengan u pangkat 3. Sampai sini paham ya? Oke. Jadi ketika kita diminta untuk menentukan dy dx-nya, berarti kita punya dy apa? Ada namanya ini. Oke, sebelumnya ada pertanyaan? Tadi paham? Oke, coba jelaskan untuk yang namanya siapa? Rizka. Oke, Rizka coba jelaskan nomor 1. Syifa ya atau Syafi itu nah? Syafi. Nah, oke. Oke, akan dijelaskan oleh salah satu teman kita untuk soal nomor 1. Coba gimana? Untuk soal nomor 1 ada persamaan y sama dengan 1 per x plus 3 pangkat 5. Ini pertama-tama kita misalkan punya itu x plus 3. Jadi didapatkan y sama dengan 1 per u pangkat 5. Nah, untuk turunan y-nya ini kan pakai aturan rantai. Pakai dy per du kali du per dx. Dy per du-nya itu turunan
Oke, ada pertanyaan? Sudah? Oke, beri tepuk tangan untuk ini. Silakan duduk. Oke. Oke, sekarang yang kedua. Nanti ada persamaan Y sama dengan 4 plus 2X pangkat 7. Nah itu yang pertama kita misalkan 4 plus 2X nya itu dimisalkan U. Jadi bisa dirubah nanti ke dalam persamaan tadi Y nya sama dengan U pangkat 7. Terus kemudian kita turunkan U nya tadi DU per DX nya dihasilkan 2 dari 4 plus 2X tadi diturunkan hasilnya 2. Kemudian untuk mencari turunan dari Y tadi menggunakan aturan rantai DY per DX sama dengan DY per DU kalikan DU per DX. DY per DU nya itu menggunakan U pangkat 7 per DU dikalikan DU per DX nya jika sudah ketemu 2 masukkan 2. Untuk U pangkat 7 per DU nya diturunkan jadi 7 U pangkat 6 kalikan 2 sama dengan 14 U pangkat 6 terus U nya tadi dimasukkan yang 4 plus 2X jadi ketemu 14 kalikan 4 plus 2X pangkat 6. Oke, ada pertanyaan? Kecepatannya berapa pada saat bola itu mengenai tanah gitu ya. Kemudian kira-kira posisi akhirnya berapa, posisi ketinggiannya itu berapa, paling maksimum berapa. Nah ini ya. Jadi jangan sampai besok ketika ada suatu kasus, ya kita kan belajar ya. Jadi ketika kita sudah seperti ini sudah bisa, maka insya Allah ketika kita sudah sering beralih soal dengan konsep-konsep atau kasus yang sama, maka kita akan lancar dalam pengerjaan gitu ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita sudah membahas mengenai the chain rule ya. Jadi ada aturan rantai. Jadi persamaan itu kita bisa gunakan dengan cara aturan rantai ya, lebih mudah ya. Kemudian yang kedua kita sudah belajar mengenai higher order derivative gitu ya. Dimana salah satu aplikasinya yaitu pada ini ya, gerak jatuh bebas gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya berikan tugas yang mana bisa dikumpulkan di si kejar. Oke. Ya? Oh, belum bisa. Oke. Yang belum bisa siapa saja? Biar saya tulis. Ini tugas yang dikumpulkan minggu depan sebelum kuliah harus sudah dikumpulkan di si kejar. Jadi ini adalah tugas pertama. Tugas pertama yaitu ini. Ini ya, nanti bisa dicoba dikerjakan di si kejar. Dikumpulkan paling lambat yaitu hari Selasa jam 23.55 gitu ya. Apa? 55 karena di sistem tidak ada 59 gitu ya. Oke. Dua soal lagi yaitu soal di 2.6 nomor 32 dan 33. Ya, itu dijadikan satu. Nomor 32 dan 36. 32 dan 33. Ya, yang 33. Oke, yang 33 itu yang soalnya adalah sebuah benda yang dilemparkan langsung ke atas berada pada ketinggian sekian. Setelah T detik, berapa kecepatan awalnya gitu ya. Itu yang nomor 33. Jadi ditambah 32 dan 33. Dan ini. Oke, ada pertanyaan? Belum. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk minggu depan kita akan
belajar mengenai pertama, nanti buat belajar ya, dibaca-baca juga. Pertama kita akan belajar mengenai aplikasi turunan, gitu ya. Di aplikasi turunan kita akan belajar mengenai nilai maksimum, nilai minimum, kemudian akan belajar juga tentang kemonotonan. Ada yang cenderung ke atas, ada yang cenderung ke bawah gitu ya. Nanti bisa dibaca-baca. Dan juga kita akan belajar sedikit mengenai diferensial parsial dan diferensial total. Mungkin teman-teman sudah ini ya, mahir ya dalam menentukan diferensial parsial seperti yang ada di praktikum gitu ya. Jadi besok UTS-nya juga sampai diferensial total gitu ya, parsial dan total gitu ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup perkuliahan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sebelum kita tutup ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.